Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya Pak Muklis di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kita akan melanjut pada pertemuan ini tentang mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengevaluasi manajemen bandwidth, meliputi dari pengertian definisi bandwidth, throughput, kemudian fungsi, kegunaan, serta membuat analogi konsep manajemen bandwidth. Teman-teman atau adik-adik semuanya sudah membuat manajemen analoginya, analogi manajemen bandwidth dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut tentang mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Ini lebih ke unjuk kerjanya. Tujuannya kalian bisa melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dan sekaligus menguji hasil konfigurasi manajemen bandwidth. Harapan Bapak dari video ini Bapak memberikan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa mengikuti hingga berhasil untuk menguji konfigurasi manajemen bandwidth. Oke ya, lanjut di topologi jaringannya. Ini topologi jaringan yang Bapak buat sederhana. Harus kalian ketahui juga setiap untuk melakukan konfigurasi di jaringan harus digambar dulu desain topologi jaringannya. Agar apa? Agar tidak lupa untuk pengisian IP address maupun tugasnya apa. Nah, di sini kita lihat di topologi jaringan ada 3 perangkat, yaitu ada router boot mikrotik, kemudian ada 2 PC ataupun 2 laptop yang dijadikan sebagai client 1 dan client 2. Perlu diketahui untuk RB941 ini mikrotik RB941 ini ada 4 port ya. Kalau yang lainnya ada RB951 itu ada 5 port. Nah, Bapak menggunakan yang RB941. Ini RB941 itu ada 4 port, yaitu Ether 1 itu dihubungkan ke internet, jaringan internet atau dari ISP, Internet Service Provider. Kemudian di port 2, port 3, dan port 4 ini digunakan sebagai port konfigurasi maupun pengujian ya. Nah, di sini ada kasus seperti ini ya. Contohnya untuk client 1 ini nantinya kalian bisa konfigurasi manajemen bandwidth diatur dengan kecepatan download dan uploadnya 3 Mbps untuk download, 2 Mbps untuk upload, dan untuk client 2 nya 4 Mbps untuk download, 3 Mbps untuk upload. Nah, di sini udah ditentukan untuk IP address-nya. Tapi ini bebas sih, nanti kalian bisa lakukan IP address sesuai yang diperintahkan oleh guru maupun yang kalian inginkan. Yang jelas ini sebagai contoh saja. Untuk IP address sebagai client 1 saya setting menjadi 10.10.10.2 dan client 2 nya 20.20.20.2. Nah, kalian gambar dulu nih topologinya biar tidak lupa nantinya. Oke, setelah digambar kita lanjut ke bahan dan alatnya. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama ada PC ataupun laptop yang terkoneksi jaringan internet dan terinstall virtual mesin atau virtual box. Oke, Bapak sebutkan kenapa di sini ada virtual box atau virtual mesin. Yang saya praktekkan ini dalam video ini adalah menggunakan secara virtual ya. Walaupun digambar sebelumnya itu menggunakan router boot mikrotik, tapi kita bisa mengkonfigurasinya menggunakan router OS ya, yang dimana nanti kita yang penting tahu bagaimana cara manajemen bandwidth. Kemudian yang ketiga ada file master router OS. Ini sebagai routernya, kalian bisa download di website resmi dari mikrotik.com, itu di arsip yang formatnya ISO yang terbaru, silakan nggak apa-apa. Dan Windows OS. Ini nanti Windows OS-nya bisa XP atau Windows 7 yang ringan-ringan saja. Windows XP atau Windows 7. Ini sebagai kliennya. Ya, paham ya? Nanti bisa download juga di Google banyak atau nanti bisa minta ke gurunya. Kemudian yang nomor 4 ada software Winbox. Software Winbox ini digunakan untuk meremote router OS berbasis GUI ya. Setelah kita instalasi router OS di VirtualBox, kita remote menggunakan Winbox. Ini berbasis GUI nih, enak nih ya. Graphical User Interface. Tidak menggunakan CLI yang hitam putih seperti kita menghafal sintak-sintak. Oke, lanjut di langkah-langkahnya. Di langkah-langkahnya saya sudah membuka mesin yaitu VirtualBox. Inilah tujuan dari manfaat dari VirtualBox, mesin di dalam mesin. Ini VirtualBox-nya, mesin yang bisa kita pasang 3 mesin. Nah, Bapak sudah menyiapkan
3 mesin yang siap dijalankan, yang mudah saya buat ya. Yang pertama ada Mikrotik OS, terus ada client 1 dan client 2 ini menggunakan OS Windows 7. Nah, di router OS Mikrotik diperhatikan, ini tinggal dijalankan saja dengan di klik start. Kemudian di bagian network yang harus diketahui, ini di bagian network Bapak mengaktifkan adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Pada adapter 1, Bapak di attach nya itu dipilih dengan trik adapter dengan namanya Realtek RTL8 atau PCIe adapter, yaitu karena Bapak menggunakan jaringan WiFi ya. Tadi dengan bahannya kan harus terkoneksi jaringan. Nah, WiFi ya, Bapak terhubung internet dengan WiFi, berarti Bapak milihnya yang Realtek RTL. Bagaimana cara tahunya? Untuk mengetahui namanya ini bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini ada di Network Sharing Center adapter network. Ini ada 2 jaringan. Kalau ini VirtualBox ya. Yang penting adalah jaringan mana yang Bapak pakai untuk mengoneksikan laptop Bapak ini. Karena menggunakan WiFi, otomatis Bapak memakai yang ini nih, Realtek RTL8 821CE ya. Kalau misalkan menggunakan kabel, berarti pakainya Realtek PCI GBE Family Controller ya. Mungkin kalian nanti bisa praktek menggunakan yang caranya menggunakan kabel atau menggunakan WiFi. Ini cara-caranya. Nah, berhubung menggunakan WiFi, jadi pilihnya yang ini. Nah, kalau menggunakan yang kabel pakainya yang ini ya, Realtek PCI. Tapi Bapak menggunakan WiFi, berarti pakainya 802 atau RTL 8821 yang ini. Kemudian jangan lupa di bagian advanced-nya promises mode ya. Ini dirubah menjadi allow all. Yang tadinya deny mungkin dirubah menjadi allow all atau izinkan semuanya. Kemudian di adapter 2. Adapter 2 ini kalau kita lihat gambar, ya lihat gambar di sini. Lihat gambar ini untuk Ether 2 itu mendapatkan ke klien 1 dan Ether 3-nya mendapatkan ke klien 2. Oke ya. Berarti di adapter 2-nya ini saya pilih attach to-nya menjadi internal network. Name-nya diberikan nama klien 1 biar mudah saja. Attach to-nya allow all. Kemudian di oke. Nah, satu lagi di bagian Ether ini. Ether 3 ya. Ether 3-nya ini di Ether 3 juga internal network. Kemudian initnya diganti klien 2. Nah, biar perbedaan saja, allow all semuanya. Oke. Untuk ini klien 1, klien 2. Harus diperhatikan perbedaannya. Kemudian di mesin virtual di bagian klien 1, kita atur juga di bagian networknya internal network. Name-nya tinggal diganti menjadi ke klien 1 atau kabel 1 ya. Ininya allow all sudah oke. Sama di klien 2-nya, bagian network kita ganti internal networknya, name-nya itu klien 2. Advance-nya allow all semuanya. Oke, setelah itu dijalankan mesin 3 mesinnya ini. Saya buka dulu bagian ini aja, klien dulu yang berat ya. Klien 1 Windows 7 saya jalankan, dan klien 2 juga saya jalankan. Starting. Lumayan berat kalau 2 mesin dijalankan secara bersamaan. Nah, ini saya sarankan yang ringan-ringan saja, Windows 7 maupun Windows XP. Sudah terbuka untuk klien 1-nya. Oke, klien 2-nya. Oke. Klien 2 sudah terbuka juga. Oke. Kemudian buka juga mesin router OS sebagai router. Jalankan. Nah, sebelumnya dicek dulu ya, laptop Bapak ada internetnya ya, koneksi internet. Sini bisa kita lihat koneksi internet nih, ini google.com. Oke, bisa, internetnya sudah terkoneksi ke komputer. Sekarang
Ini router OS juga sudah dijalankan. 3 mesin sudah Bapak jalankan. Ada 3 mesin di sini ya, 1, 2, dan 3 mesin. Untuk meremote router OS ini saya gunakan mesin ataupun aplikasi software Winbox ya, Winbox yang ini. Nah, otomatis nanti kebaca MAC address yang ada di router OS ini di dalam Winbox. Oke, perhatikan untuk memakai MAC address-nya harus diklik ya di bagian MAC address-nya, jangan IP-nya, di MAC address-nya. Nah, ini bagian sini MAC address-nya. Untuk login usernya admin, passwordnya dikosongkan saja kalau misalnya masih default, masih user semula connect. Nah, ini oke. Kalau misalkan kalian sudah mempunyai konfigurasi awal, saran saya di reset dulu konfigurasi awal dengan cara menu sistem kemudian reset konfigurasi ya. Kalau misalkan masih ada konfigurasi sebelumnya biar lebih fresh lagi. Nah, ini karena Bapak sudah bersih, tidak ada konfigurasi sebelumnya, jadi bisa dilanjut. Oke, Bapak lanjut untuk konfigurasi di router OS Mikrotiknya. Saya buka juga dulu gambarnya, topologinya kita ulang sebagai di gambar. Ini kita yang pertama adalah mencoba mengkoneksikan router OS Mikrotik ini ke internet. Kita cek dulu di bagian terminal apakah sudah koneksi internet. Ping google.com, belum ada internet sama sekali ya. Nah, terus untuk melakukan cara konfigurasi agar terkoneksi internet, langkahnya bisa kalian masuk ke bagian IP, kemudian DHCP client. Nah, ini ada dua cara. Mungkin pertemuan sebelumnya Bapak memberikan cara yang pertama menggunakan IP static, yaitu IP static itu kita memanfaatkan gateway IP yang diberikan oleh provider atau ISP ya. Tapi ini cara cepatnya, kalian bisa lakukan masuk ke DHCP client, kemudian merequest IP yang diberikan oleh providernya dengan cara tanda plus atau add. Kemudian di bagian tab DHCP ini interface-nya ganti enter 1. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya ulang di sini biar kalian paham juga. Di bagian ini nih, untuk topologinya biar kalian paham juga, di bagian interface kalian konfigurasi dulu bagian interface-nya, maksudnya beri nama rename, klik double saja di bagian enter 1 biar mempermudah. Di enter 1 itu Bapak tambahkan internet biar lebih mudah. Kemudian di bagian enter 2 ini client 1 apply, dan ini client 2. Oke, client 2 apply dan oke. Nah, tinggal ditarik. Nah, ini buat menggambarkan saja biar lebih mudah membedakan untuk ether 1, ether 2, dan ether 3. Barulah kita lanjut di bagian DHCP client. IP DHCP client, terus tanda add plus. Nah, pilih interface-nya agar mendapatkan internet dulu nih. Kita pilihnya ether 1 internet. Oke, apply dan oke. Setelah oke, dia akan merequest mendapatkan internet atau IP yang diberikan oleh provider. Statusnya bound, berarti ada internetnya sekarang. Ini diberikan IP-nya dari providernya itu 192.168.100.20. Nah, kita cek lagi di bagian sini. Kita ping lagi Google-nya. Oke, sudah mendapatkan internet ya. Jadi di router OS ini sudah mendapatkan internet. Kita tinggal membagi internetnya ke ether 2 dan ether 3 ya. Yaitu ether 2 itu ke client 1, ether 3 itu ke client 2. Nah, sekarang kita seterusnya kita akan melakukan konfigurasi IP kepada ether 2 dan ether 3. Ether 2 sebagai client 1 dan ether 3 sebagai client 2. Caranya seperti ini ya. Untuk konfigurasi IP address-nya, kita masuk ke IP addresses. Nah, addresses kita geser dulu gambarnya biar kelihatan untuk ether 2 dan ether 3-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ether 2 itu IP address-nya 10.10.10.1. Nah,
Kalau kita lihat di IP addresses ini sudah ada satu ini yang diberikan oleh DHCP client yang tadi kita request ke provider. Kita tinggal tambahkan lagi, yaitu sesuai yang ada di topologinya 10.10.10.1/24. Ini nantinya ke klien 1. Apply, oke. Bikin satu lagi, yaitu yang kedua Ether 3 sebagai klien 2, 20 ya, 20.20.20.2.1/24. Ini ke Ether 3 yaitu sebagai klien 2. Apply dan oke. Ini sudah kita buat nih, sudah konfigurasi ke Ether 2 dan Ether 3 sebagai klien 1 dan klien 2. Nah, sekarang kita akan membagi jaringan internet yang ada di Ether 1 ini ke Ether 2 dan Ether 3 yang nantinya digunakan sebagai klien 1 dan klien 2. Nah, gimana caranya? Caranya masuk ke IP, kemudian ke firewall. Di bagian firewall ini fungsinya untuk membagi jaringan koneksi internet ke klien atau ke kabel yang akan kita konfigurasi. Di bagian tab NAT, terus kita tambahkan di bagian tab general, ini chainnya kita tidak perlu rubah, masih src NAT. Yang diperubah ada di bagian out interface, itu pilih Ether 1 Ethernet. Kemudian di action yang tadinya accept dirubah menjadi masquerade, hanya 2 tab saja yang dirubah, apply dan oke. Nah, sekarang kita uji nih, ini udah membagi jaringan internet ke mana? Ke Ether 2 dan Ether 3. Nah, kita coba tes untuk pengujian untuk koneksi internetnya untuk Ether 1 sebagai ini untuk klien 1 dan klien 2. Pertama saya buka di klien 2. Maksud saya dibuka di klien 1 dulu ya. Di klien 1 kita buka, ini kondisinya status internet masih tanda seru, tidak ada internet. Saya coba konfigurasi IP-nya, sesuaikan kelasnya. Ini klien 1. Ini klien 1 itu IP-nya 10.10.10.2. Nah, kita coba 10.10.10.2. Gateway-nya berikan yang ada di Ether 2 yang kita konfigurasi di router OS Mikrotik tadi, 10.10.10.1. ininya prefix DNS servernya kasih 88. Jadi setelah di OK otomatis ada internetnya. Oke, close. Nah, sudah terkoneksi internet. Kita lihat, nah sudah terkoneksi internet ya. Kita cek di bagian CMD-nya apakah sudah ada internet. Ping google.com, ada internet. Kemudian coba cek juga di klien kedua, masih tanda seru juga. Kita coba cek, rubah IP-nya satu kelas dengan yang tadi, yang ini 20.20.1, berarti ini 20.20.2. Oke, 20.20.2. Gateway-nya barulah 20.20.1. ininya 8888. Oke, close. Oke, connect internet juga ya. Ini nanti juga semuanya connect internet untuk klien 1 dan klien 2 nya. Nah, kita coba cek juga di CMD nya, CMD google.com. Oke, dua-duanya sudah koneksi internet. Oke ya, dari sini kita bisa mengecek kecepatan bandwidth yang semula yang sebelum kita manajemen bandwidth ya. Ini sudah klien 1 dan klien 2 sudah koneksi internet. Saya coba dulu di bagian klien 1. Nah, kebetulan Bapak sudah mempunyai browser Google Chrome di setiap kliennya. Jadi setiap klien ini saya buat tambahkan dulu aplikasi software browser Google Chrome yang agar lebih kompatibel untuk membuka website speed test. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum ada, silahkan download di ini browser bawaan. Jadi kalian tinggal searching di bagian linknya ini, download Chrome, download
Google Chrome. Nah, nanti tinggal kalian download saja di bagian link yang ada di sini, yang ada tulisan Google Chrome download the fast request. Nah, ini tinggal di download aja di sini. Nanti otomatis menginstal. Nah, tinggal otomatis menginstal. Karena Bapak sudah download di sini, Bapak tinggal buka aja browser Chrome yang sudah ada di sini. Untuk klien 1 saya buka Google Chrome-nya, klien 2 pun saya buka Google Chrome-nya. Ini saya coba di speed test. Saya juga cek juga di sini speed test. Nah, ini bisa speed test di bagian paling atas boleh, atau yang ini saya samakan aja ya, speed test yang ini ya. Kita pakai speed test yang ini, kita coba jalankan untuk melakukan speed test kecepatan yang ada di klien 1. Ternyata yang ada di klien 1 ini kecepatannya sekitar 25 atau 28 sampai 30 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya yang kecil. Ini saya jalankan untuk klien 2-nya, itu ada 9 sampai 10 Mbps. Oke ya, kemudian saya akan mengecek atau mencoba memanajemen bandwidth untuk klien 1 dan klien 2. Oke, kita kembali lagi ke router OS Mikrotik yang kita bisa remote di bagian Winbox. Nah, caranya seperti ini. Masuk ke menu QUI ya, QUI ini di bawah sistem. Kemudian ini cara yang pertama untuk melakukan manajemen bandwidth itu menggunakan Simple QUI. Di menu QUI ini ada Simple QUI, tab Simple QUI tinggal tambahkan saja. Kemudian untuk namanya ini kalau lebih mempermudah saya tuliskan klien 1. Klien 1 ini berarti ambilnya enter 2 klien 1. Limitnya sesuai yang ada di soal, kita berikan untuk kecepatan download klien satunya itu 3 Mbps dan uploadnya 2 Mbps. Kita bisa atur di bagian sini 3 Mbps untuk upload ya, kebalik berarti untuk uploadnya itu 2 Mbps, kemudian untuk downloadnya 3 Mbps. Kalau sudah apply dan oke. Satu lagi untuk klien 2-nya, klien 2 ini ke klien 2. Kalau misalkan pengen cepatnya ya menggunakan perintah targetnya ini, tapi kalau pengen spesifik tuliskan IP address kliennya. Untuk klien 2 nya itu downloadnya 4 Mbps, uploadnya 3 Mbps. Oke, apply dan oke. Kita akan coba lagi di bagian klien 1 maupun klien 2. Kita refresh untuk speed testnya, ini juga kita refresh. Nah, kita cek lagi run speed test. Nah, harusnya tidak lebih dari yang ditentukan. Ini juga dijalankan sesuai yang ada di perintah. Gambar ini untuk klien 1 3 Mbps untuk downloadnya, dan ininya juga. Nah, ini berarti tidak lebih dari 3 ataupun 4. Berarti ini tandanya berhasil untuk melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, tidak mencapai yang ditentukan. Seperti ini ya. 3. Nah, 3 dan ini 2. Seperti halnya yang ada di soal, itu kita bisa lihat di bagian klien 1 ini 3 Mbps, tidak lewat dari 3 maupun 4, tidak sampai, dan uploadnya juga 2. Ini tidak sampai melewati 2, sekian. Kemudian yang untuk klien 2-nya ini 4 Mbps, tidak melewati dari 4, hanya 3, sekian, dan uploadnya 3 Mbps, tidak mencapai 3. Nah, berarti untuk konfigurasi manajemen bandwidth ini berarti sudah berhasil ya. Nanti kalian bisa lakukan di rumah maupun saat praktek di kelas. Begitu saja untuk praktek hari ini tentang konfigurasi manajemen bandwidth. Jadi kalau misalkan kurang paham, silakan ditanyakan di guru ataupun bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjut untuk melakukan konfigurasi dan pengujiannya menggunakan hotspot atau wireless. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kembali mohon maaf bila mana ada kesalahan dan
penyampaian yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke ya, saya akhiri dari sini. Cukup sekian untuk melakukan konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan VirtualBox. Ini sama saja untuk melakukan ke router boot MikroTik. Mungkin ini lebih realnya menggunakan router boot MikroTik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.